Hello everyone, welcome back to the 13th meeting for English History class. Today we'll talk about trade industries in the United Kingdom. Next. The development of trade industries in the UK. Hingga akhir abad ke-18, Inggris telah menjadi kekuatan dagang. Teori ekonomi tentang merkantilisme menyatakan bahwa perolehan emas dan perak dalam pembayaran untuk barang-barang yang diekspor meningkatkan kekayaan untuk suatu negara. Doktrin perdagangan seimbang. Hanya dengan kelebihan ekspor atas impor, suatu negara dapat menjadi kaya dan mandiri. Melalui perdagangan luar negeri yang luas, Inggris menjual produk surplusnya di luar negeri untuk emas dan perak. Pedagang yang dilindungi oleh perjanjian dengan pemerintah luar negeri dan pasar baru untuk barang-barang Inggris terus berkembang. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi dari kondisi industri perdagangan yang ada di Inggris di masa itu. Next. Britain Industries in the 19th century. Pada abad ke-19, Inggris bisa menjual lebih banyak daripada pesaing lain di pasar dunia. Undang-undang untuk melindungi produsen dan pedagang dari negara asing tidak dianggap penting. Pedagang yang telah menjadi kaya melalui perdagangan luar negeri akhirnya memiliki banyak kekayaan untuk berinvestasi dalam metode produksi baru dan lebih efisien. Next. The Industrial Revolution. Inggris memiliki banyak sumber energi dan penambangan batu bara adalah salah satu industri tertua di Inggris. Dan akhirnya, industri penambangan batu bara di Inggris dimulai sejak 300 tahun yang lalu. Pada awal 1800-an, ada kelompok yang bernama Luddites dan menghancurkan mesin-mesin pabrik baru di Midlands dan Utara. Mereka memprotes keberadaan mesin pabrik yang merampok pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Paralel modern terjadi pada 1979 dikarenakan mereka memprotes karya-karya printer untuk koran The Times karena itu bisa membuat mereka menjadi tidak memiliki pekerjaannya kembali. Next. Berikut ini adalah ilustrasi dari Industrial Revolution di tahun tersebut. Next. Positive and negative social effects of Britain Industries. Inggris menjadi negara yang kaya dan kuat, peningkatan populasi daerah perkotaan, menambah produksi, hasil industri, mendorong penemuan-penemuan di bidang teknis, membuka persaingan agar industri berlomba untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, dan juga menghasilkan sistem komunikasi yang lebih baik. The negative social effects adalah eksploitasi pekerja di luar batas jam kerja yang ditetapkan, orang yang bekerja mendapat upah dalam jumlah sedikit, dan orang-orang yang bekerja tinggal di perumahan yang tidak memadai, tidak layak, dan padat. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari The Industrial Revolution. Nah, berikut ini adalah ilustrasi ketika para pekerja buruh memperjuangkan haknya, seperti no-night pay, no-night work, di mana mereka merasa kecewa dengan pekerjaan lembur yang mereka lakukan terus-menerus namun tidak mendapatkan uang tambahan atau upah tambahan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Next. Location. Selama awal abad ke-19, pengembangan sistem kereta api nasional merupakan pengaruh penting pada pertumbuhan industri. Permintaan tinggi untuk kereta api dan lokomotif, perluasan pembuatan besi, dan sektor teknik. Kereta bisa membawa barang-barang manufaktur dengan aman dan cepat ke titik-titik distribusi dan pelabuhan. Beberapa negara lain akhirnya mengundang insinyur Inggris untuk membuat sistem kereta api antar perbatasan yang serupa dengan yang dimiliki oleh Inggris. Jadi dikarenakan semakin majunya sistem transportasi barang yang dimiliki oleh Inggris, akhirnya negara-negara asing pun memilih untuk memanggil insinyur Inggris untuk membuat sistem kereta api barang yang sama dengan yang dimiliki oleh Inggris. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi dari sistem kereta api dan lokomotif yang ada di Inggris. Next. Negative sides of industrial areas. Area yang tergantung pada satu industri saja dapat menghadapi kesulitan ekonomi yang ekstrim. Nah, kompleks industri banyak yang berhenti dan telah mengakibatkan banyak hal, yaitu ribuan pekerja pun menjadi pengangguran. Pada tahun 1930-an, 3 juta orang di Inggris pun menjadi pengangguran dan akhirnya terjadi resesi di seluruh dunia. Nah, hal ini terjadi dikarenakan adanya resesi di seluruh dunia yang menyebabkan pengangguran di Inggris. Selama tahun 1930-an, Birmingham dengan beragam produsen kecil tidak terlalu terpengaruh sebagai
daerah lain. Dan tahun 1980, konsep yang berspesialisasi dalam bekerja di bidang baja merasa kehilangan pekerjaan, dan tekstil katun di industri Lancashire telah ditutup. Nah, kalian bisa melihat ilustrasi dari Concert and Stanley Corporation during the years, dan kalian bisa melihat banyak sekali pekerja yang bekerja di industri baja dan besi, dan mereka pun telah kehilangan pekerjaannya dikarenakan resesi yang terjadi di seluruh dunia. Next. Ownership. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah dari Partai Buruh mengambil beberapa industri besar dari kepemilikan swasta dan beralih statusnya menjadi kepemilikan nasional. Banyak industri yang dikelola negara pertama telah dinasionalisasi sejak didirikan pada tahun 1657. Contoh, Bank of England, batubara, dan penerbangan sipil. Banyak industri dinasionalisasi dan diarahkan oleh perusahaan publik seperti British Airways, British Steel Corporation, dan British Rail, dan lain-lain. 1/10 ekonomi dikendalikan oleh kepentingan komersial asing, dan sebagian besar perusahaan multinasional besar, umumnya Amerika, dengan beberapanya negara lain berpartisipasi dengan Inggris. Banyak bisnis kecil akhirnya mengambil alih perusahaan besar dan bergabung di antara 2 atau lebih perusahaan dan menciptakan beberapa perusahaan besar. Nah, pada tahun 1973, pemerintah pun membentuk komisi monopoli dan penggabungan untuk mencegah perusahaan raksasa mengambil alih seluruh industri. Dan pola industri Inggris pun akhirnya berubah secara radikal sejak Perang Dunia Kedua dengan industri manufacturing yang menurun dan industri jasa yang tumbuh. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi dari British Airways yang telah diambil kepemilikannya oleh pemerintah menjadi milik nasional. Next. Redistribution industry. Dalam 30 tahun terakhir masih ada ketidakseimbangan ekonomi antara berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan penurunan permintaan produk. Banyak orang menjadi pengangguran dan pekerja yang memutuskan untuk migrasi. Sejak tahun 1945, pemerintah berupaya menghentikan penurunan regional ini dengan mendorong pengembangan industri baru di daerah yang terkena dampak serta adanya relokasi industri secara umum. Terlepas dari penurunan tenaga kerja, hal positif yang didapat adalah efisiensi dan produksi pertanian meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Pertanian Inggris sekarang memiliki hasil tertinggi di dunia, dan pertanian ini sejumlah 275.000 unit digunakan 78% dari total luas lahan. Peningkatan produktivitas dan mekanisasi yang canggih telah menjadikan pertanian Inggris yang paling efisien di hadapan masyarakat ekonomi Eropa, European Economic Community, and the Common Market. Next. Retained Farms and Fisheries Production. Inggris sekarang berhasil memproduksi lebih dari setengah dari total kebutuhan pangannya, dan hampir 3/4 tanaman pangan dapat ditanam di zona iklimnya. Nah, banyak petani di Inggris tidak puas dengan kebijakan CAP karena mereka merasa harus mengurangi output produk tertentu dan menjadi kurang kompetitif dengan produsen komoditas yang sama di pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, pemerintah Inggris berusaha untuk memperkenalkan perubahan signifikan dalam CAP. Nah, kebijakan EEC ini mengakibatkan hal lain, yaitu industri Inggris lainnya jadi produktif harus mengurangi kegiatannya di bidang perikanan. Pada tahun 1978, banyak nelayan yang tidak bekerja, sejak 70% terikat dengan perjanjian EEC sementara, dan untuk mengambil impor ikan murah dari negara-negara komunitas lainnya. Dan pada akhirnya, kepentingan yang saling bertentangan dari negara anggota Inggris ingin melindungi hak penangkapan ikan tradisional. Kebijakan perikanan umum belum ditetapkan pada tahun 1992, dan berbagai perjanjian sementara sedang beroperasi. Next. Nah, ini adalah ilustrasi ketika pesatnya hasil pertanian di Inggris sangat menjanjikan di masa itu. Next. Invisible earnings. Inggris sebagai pengekspor barang-barang manufaktur terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Jepang, kini bisnis non-manufacture lebih besar baik dalam hal output maupun pekerjaan. Dari sudut pandang perdagangan, bisnis-bisnis ini seperti perbankan, asuransi, telekomunikasi, laut, transportasi udara, menjual layanan mereka di luar negeri sama kompetitifnya dengan perusahaan manufaktur yang menjual komoditas aktual. Kekayaan yang diciptakan oleh industri jasa Inggris yang disebut dengan pendapatan hak terlihat berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Penghasilan tidak terlihat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran untuk layanan yang disediakan di luar negeri, minat or interest, keuntungan atau profit, dividen yang timbul dari investasi Inggris di luar negeri, mata uang asing dibawa ke negara itu dengan mengunjungi turis. Baik,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa bagaimana perkembangan Industrial Revolution ini memiliki positif dan negatif sides. Dan dari semua itu, tetap ada kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk menjamin hak ketenaga kerjaan dan juga hak profit yang dimiliki oleh suatu negara. Sekian dari perkuliahan pertemuan 13 hari ini. I hope you have a good day and don't forget to fill in your attendance list on LMS Unpack and do your task for the 13 meeting on Google Classroom. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.